Halo, Assalamualaikum. Yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum pada program linear. Nilai optimum itu artinya nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum nilai tertinggi, nilai minimum nilai terendah. Oke, di sini saya punya contoh soal cerita seperti ini. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu pria dan wanita untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria adalah 20.000 dan wanita 30.000 rupiah. Modal yang tersedia 2.400.000 rupiah. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria adalah 4.000 rupiah dan sepatu wanita 5.000 rupiah. Maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut adalah, jadi untuk mencari nilai maksimumnya atau keuntungan maksimum di sini kita bisa menggunakan program linear. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, kita misalkan X itu adalah banyak sepatu pria dan Y banyak sepatu wanita. Nah, langkah pertama untuk mencari nilai maksimum yaitu kita merubah dulu dari soal cerita ini ke model matematikanya. Jadi dari soal cerita ini kita rubah ke dalam bentuk kalimat matematika atau model matematika yang berbentuk pertidaksamaan linear. Nah, untuk mempermudah akan saya buat tabel seperti ini. Di sini jenis, kemudian di sini banyak sepatu, di sini harga. Nah, kita lihat pada soal tadi ada jenis sepatu pria dan sepatu wanita. Kemudian di bawahnya kita kasih modal seperti ini. Banyak sepatu pria, kita lihat kembali soalnya. Pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu pria dan wanita. Maka di sini sepatu pria tadi X, sepatu wanita Y tidak lebih dari 100 pasang. Jadi modal banyaknya sepatu itu tidak lebih dari 100, kita tulis di sini. Kemudian harga sepatunya untuk sepatu pria 20.000, untuk wanita 30.000. Nah, kemudian modal keseluruhan yang dimiliki yaitu 2.400.000, kita tulis di sini. Nah, kalau kita sudah buat tabel seperti ini, tinggal kita gandengkan ke bawah untuk membentuk model matematikanya yang berbentuk pertidaksamaan linear. Jadi seperti ini. Pertidaksamaan yang pertama X plus Y, ini ya, X plus Y 100. Untuk menentukan tandanya ini lebih dari atau kurang dari, kita lihat kembali kalimatnya. Pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang. Tidak lebih dari 100 pasang artinya kurang dari 100 pasang karena tidak lebih dari 100 pasang, maka tandanya kurang dari sama dengan. Oke, yang kedua 20.000. Ini ya, 20.000 adalah harga sepatu pria, maka 20.000 X dan 30.000 adalah harga sepatu wanita, maka 30.000 Y. Kemudian modalnya 2.400.000. Nah, ini
tandanya kita lihat lagi kalimatnya. Modal yang tersedia 2.400.000. Mungkin nggak modalnya itu lebih dari 2.400.000? Kalau lebih mau hutang siapa? Jadi nggak mungkin lebih 2.400.000. Artinya tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, nanti biasanya dalam soal lain apabila ada kata-kata misalkan sekurang-kurangnya, paling sedikit, minimal, nah seperti itu, maka nanti tandanya ini pakai lebih dari. Apa tadi? Sekurang-kurangnya, paling sedikit, minimal, itu pakai lebih dari. Tapi kalau seperti ini tadi, tidak lebih dari, maka tandanya kurang dari. Atau modal yang tersedia hanya 2.400.000, maka tandanya juga kurang dari. Bisa membedakan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 10.000 untuk memperkecil angkanya. 20.000 X dibagi 10.000, maka tinggal 2 X. 30.000 Y bagi 10.000 Y, dibagi 10.000, maka tinggal 3 Y, kurang dari sama dengan 2.400.000 dibagi 10.000, 240. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa X dan Y nya lebih dari sama dengan 0? Karena sepatu pria dan wanitanya tidak mungkin bernilai negatif. Oke, sekarang jika kita sudah punya pertidaksamaannya seperti ini, maka kita selanjutnya mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y dari dua pertidaksamaan ini. Selanjutnya menggambar grafiknya. Kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan Y dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 100. Jika X nya sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 100. Ini kita rubah menjadi sama dengan, nggak apa-apa. Maka Y sama dengan 100. Jadi titiknya adalah X nya 0, Y nya 100. 0,100. Geser dulu. Selanjutnya, jika Y nya yang 0, maka X plus 0, Y nya kita ganti 0 sama dengan 100, maka X nya 100. Jadi titiknya adalah 100,0. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua, saya tulis sampingnya sini ya. Berapa tadi? 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 240. Saya ganti sama dengan saja, nggak apa-apa. Jika X nya kita ganti dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 240. 3Y sama dengan 240, maka Y nya adalah 80. Nah, maka titiknya kita peroleh X nya 0, Y nya 80. Sekarang gantian, jika Y nya yang 0, maka 2X plus 3 kali 0 sama dengan 240. 2X sama dengan 3 kali 0, 0 ya, jadi sama dengan 240. Maka X nya 240 bagi 2, 120. Maka kita memperoleh titik X nya 120, Y nya 0. Nah, jika kita sudah punya titik-titiknya ini, selanjutnya kita gambar grafiknya. Nah, kita sudah punya grafiknya,
Misalkan satu titiknya ini adalah 20, jadi 20, 40 begitu ya. Dan usahakan untuk menggambar grafik ini jarak titik satu ke titik yang lain ini sama, agar nanti gambar grafiknya bisa sesuai. Oke, kita masukkan titik-titiknya. Yang pertama 0,100, maka X nya 0, Y nya 100. Per titik ini tadi 20 ya, jadi kalau 105 titik 1 2 3 4 5 di sini 0,100. Kemudian 100,0 1 2 3 4 5 di sini 100,0. Nah, selanjutnya kita tarik garis. Nah, titik yang kedua pada pertidaksamaan yang kedua 0,80 1 2 3 4 80 di sini 0,80 dan 120,0 1 2 3 4 5 6 120 di sini 0. Kita tarik garis. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya. Kita bisa lihat di sini pertidaksamaan yang pertama tandanya adalah kurang dari, dan pertidaksamaan yang kedua tandanya juga kurang dari. Maka semuanya arsirannya ke sebelah kiri atau ke sebelah bawah. Maka daerah yang terarsir keduanya adalah di daerah ini. Nah, di daerah sini. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya untuk menentukan daerah arsiran bisa dilihat di video yang ini. Oke, lanjut. Jika kita sudah punya daerah arsirannya, maka kita akan menentukan titik pojoknya untuk mencari nilai maksimum yang kita cari tadi. Nah, titik pojok yang kita masukkan nanti adalah yang menyentuh daerah arsiran. Nah, di sini ada 1 2 3. Di sini 0,80, di sini 100,0 dan di sini berapa, belum diketahui. Maka kita akan mencari terlebih dahulu titiknya di sini. X-nya berapa, Y-nya berapa. Bagaimana caranya? Kita bisa mencarinya dengan cara eliminasi substitusi. Nah, pertidaksamaan yang pertama X plus Y sama dengan 100 dan 2X plus 3Y sama dengan 240. Nah, kita eliminasi dulu. Misalkan saya akan menghilangkan X-nya, saya kali 2 yang atas dan kali 1 yang bawah. X kali 2 2X, Y kali 2 2Y, 100 kali 2 200. Yang ini kali 1 berarti tetap 2X plus 3Y sama dengan 240. Kita kurangkan 2X kurangi 2X habis, 2Y kurangi 3Y min Y, 200 kurangi 240 negatif 40, min Y sama dengan negatif 40, maka Y nya sama dengan 40. Nah, kita sudah punya nilai Y nya. Nah, kita substitusikan misalkan ke persamaan 1, X plus Y sama dengan 100. Kita ganti Y nya 40, maaf kok 40. Kita ganti Y nya 40, X ditambah 40 sama dengan 100. X sama dengan 100, 40 nya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 40, maka ketemu X nya sama dengan 60. Oh, jadi di sini titiknya adalah X nya 60, Y nya 40.
60,40. Nah, sekarang jika kita sudah mempunyai titik-titiknya ini, selanjutnya kita masukkan ke fungsi objektifnya. Untuk mempermudah, saya akan buat tabel. Nah, kita bisa menggunakan metode titik pojok namanya untuk mencari nilai maksimumnya. Jadi metode titik pojok itu seperti ini. Kita masukkan titik-titik yang menyentuh daerah arsiran tadi. Yang pertama 0,80, kemudian 60,40 dan 100,0. Misalkan di sini saya beri nama titik pojok. Kemudian di sini adalah fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu kita dapatkan dari soal. Nah, ini tadi. Fungsi objektifnya adalah keuntungan untuk sepasang sepatu pria adalah 4.000 dan sepatu wanita adalah 5.000. Maka fungsi objektif itu biasanya dilambangkan dengan Z. 4.000 untuk pria dan 5.000 untuk wanita. Maka 4.000 X karena pria tadi dilambangkan dengan X dan 5.000 Y. Oke, sekarang kita masukkan titik-titik ini ke dalam fungsi objektif. Nah, di sini kan 0,80 maksudnya X, Y. Jadi jika kita masukkan ke fungsi objektif, X-nya ini kita ganti dengan 0. Kalau 0,80 berarti X-nya kita ganti 0. 4.000 kali 0, 0 ditambah 5.000 Y, berarti 5.000 kali Y-nya kita ganti 80. 5.000 kali 80 400.000 sama dengan 0 tambah 400.000 400.000. Yang kedua 60,40, maka X-nya kita ganti 60. 4.000 kali 60 240.000 ditambah 5.000 Y-nya kita ganti 40, maka 5.000 kali 40 200.000. Kita jumlahkan 240.000 ditambah 200.000 440.000. Yang terakhir 100,0. Kita ganti X-nya 100, jadi 4.000 kali 100 400.000 ditambah 5.000 kali Y-nya 0. 5.000 kali 0 0, maka 400.000. Jadi manakah nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya yaitu yang ini. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah 440.000. Nah, jadi beginilah cara untuk mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai minimumnya juga sama, caranya juga seperti ini, tapi kita cari nilai yang terkecil. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Dari soal cerita kita buat model matematikanya dulu. Jika sudah ketemu, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk menggambar grafik dan mencari daerah penyelesaiannya. Kemudian kita cari titik-titik pojoknya, kemudian kita uji titik pojoknya menggunakan metode titik pojok. Kita masukkan ke fungsi objektif, ketemu deh nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, easy ya, easy. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih bingung, silahkan diulang lagi videonya atau bisa bertanya di kolom komentar.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.